Pergilah Hajar bersama Sarah menjadi seorang pelayan melayani Sarah alaihi wassalatu wassalam sampai umur Sarah mencapai 60 tahun dan tidak punya anak. Berarti umurnya Hajar sekarang 30 tahunan setengah. Maka Ibrahim alaihissalam pengen punya anak. Pengen punya anak. Sekarang Nabi berharap bisa punya anak. Maka Sarah karena melihat suaminya begitu, dia pun akhirnya menghibahkan Hajar untuk Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim alaihissalam dibebasin dari keterbudakan lalu dinikahi. Dalam 1 tahun punya anak namanya Ismail. Lahir dari Sarah ini. Gitu kan? Maaf, dari Hajar. Makanya waktu Amr bin As radhiyallahu anhu di tahun 20 Hijriah di zaman khilafah Umar bin Khattab mau masuk ke Mesir, kata Amr bin As dalam suratnya untuk Raja Mesir, kami mengajak kalian masuk Islam, diterangkanlah Islam panjang lebar, dan kami mengajak kalian untuk melanjutkan hubungan silaturahim kalian dengan Nabi kami. Kata orang-orang Mesir, apa hubungannya kalian dengan kami? Kami suku Kipti, asli Mesir, dan kalian orang Arab dari Jazirah Arab, nggak ada hubungannya. Kata Amr bin As, kakek Nabi kami bernama Ibrahim, istrinya Hajar dari Mesir. Dan juga Nabi Muhammad SAW memiliki salah satu wanita di bawah naungan beliau, Maria Qibtiyah radhiyallahu anha, adalah orang Mesir. Kakeknya menikah dengan orang Mesir. Nabi kami juga salah satu pasangan hidupnya adalah orang Mesir. Kembali ke kisah tadi, menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan Hajar, kemudian memiliki anak yang diberi nama Ismail. Jadi Ismail alaihissalam lebih besar ya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun selisih dengan Ishak alaihi wassalatu wassalam. Baik, berjalan waktu, Sarah alaihissalam wanita, dia lihat Hajar bisa memberikan anak untuk suaminya, dia juga ingin punya anak. Tapi umurnya sudah 60 tahun. Berdoa kepada Allah, ya Allah mudahinlah anak untuk Ibrahim dari saya. Allah subhanahu wa ta'ala menerima doanya Hajar, doanya Sarah. Di umur 60 tahun sekian itu hamil. Awal berita sampainya hamilnya Sarah ini, karena ini kejadian besar. Ini hampir sama kejadian dengan istrinya Nabi Zakaria yang sudah 60 tahun mandul, tidak punya anak. Dijelaskan dalam surah Maryam, gitu kan? Yang jelas teman-teman sekalian, malaikat datang, dan waktu itu malaikat datang 2 orang diutus ke rumahnya Ibrahim alaihissalam di Palestina. 2 malaikat ini diutus untuk 2 hal yang penting. Yang pertama, menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil dan akan lahir Ishak menjadi nabi nanti. Yang kedua adalah mereka datang untuk menghancurkan kaum Lut. Waktu itu lokasi dakwanya Ibrahim alaihissalam, Babilonia tadi sudah ditinggalkan, sudah selesai karena memang misinya mereka tetap dalam keadaan kafir. Allah suruh pindah ke Palestina. Kemudian nanti akan kita lihat ada lokasi Mekah. Di antara Palestina dengan Yordania itu perbatasannya cuma sebuah lembah. Sampai sekarang kalau kita ke Yordan, kayak saya bilang tadi kasus orang umrah Palestina itu, kita kalau mau masuk ke Palestina sekarang yang sekarang dikuasai oleh Israel, kita lewatin lembah tuh, ada lembah. Lembah inilah memisah antara 2 negeri ini, dan dari dulu sudah ada lembah itu. Di Palestina lokasi dakwanya Ibrahim alaihissalam, di Yordania lokasi dakwanya Nabi Lut alaihissalam. Dan ini menandakan memang sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau nabi-nabi sebelum beliau diutus untuk kaumnya saja. Untuk kaumnya, lokasinya. Jadi Jordan sama Palestina berdekatan, tapi di sini ada Lut, di sini ada Ibrahim alaihissalam. Dan penduduk Yordania cukup meyakini ada nabi namanya Ibrahim, tapi syariatnya dijalankan syariatnya Lut. Udah, begitu saja. Mereka harus saling yakin dengan masalah itu, percaya. Tapi perbatasan itu sama dengan Musa alaihissalam, sesama dengan Khidir. Sesama dengan mertuanya sendiri Syuaib alaihi wassalam. Nabi Syuaib di Madian, Nabi Musa di Mesir dan Palestina, dan Nabi Khidir ada di Asia bagian di bagian Asianya Turki, gitu kan.
Begitu pula Nabi Isa alaihissalam sezaman dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya, pamannya Nabi Zakaria. Jadi memang nabi-nabi sebelumnya sezaman. Waktu itu kaum Nabi Lut berbuat homoseksual dan sudah diingatkan Nabi Lut tidak mau dan belum pernah waktu itu diketahui homoseksual kecuali di zaman itu. Pada zaman itu tiba-tiba mereka menyimpang karena ulama tafsir mengatakan mereka berusaha mencoba-coba dosa ini bahaya. Coba-coba rokok, coba-coba khamr, coba-coba zina. Coba ini bahaya. Mencoba akan membuat orang terbuka tameng dari dirinya untuk biasa melakukannya.